Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 54. Serba hitam. June tak berhenti menatap ke arah pintu lift yang baru saja menutup. Ia merasa begitu aneh melihat tingkah Winda. Saat dirinya hendak melangkah pergi, ia tak sengaja melihat ada bercak darah di lantai. Ia kembali menoleh ke arah lift, mungkin saja itu Winda. Namun ia tak mau memikirkan hal yang tidak-tidak. Ia pun segera berjalan menuju ruangan kerjanya. Sedangkan di dalam lift, Winda nampak sedang menahan rasa sakit di bahunya yang terus berdenyut. Ia berpegangan pada dinding stainless lift, sambil mengatur nafasnya. Tidak lama kemudian, pintu lift pun terbuka. Segera ia melangkah keluar dan menuju apartemen John. Sampai di sore harinya, Winda tak kunjung kembali ke kantor. June yang merasa ada yang aneh, segera menghubungi John. Memberitahukannya tentang Winda yang meminta izin pergi siang tadi, lalu dengan darah yang dia yakini milik Winda. John yang mendengarnya pun menjadi panik. La meminta Ken untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, agar bisa segera pulang dan melihat keadaan Winda. Winda adalah hal yang paling utama untuknya sekarang. Meskipun dia juga sedang dalam masalah besar. Mengenai pertemuan tadi siang, saham keseluruhan perusahaan Louis dan juga termasuk hotel-hotel miliknya turun drastis. Akibat berita mengenai masa lalu kelam seorang istri CEO John Louis, membuat gempar seluruh dunia. Namun ia masih sempat-sempatnya memikirkan keadaan Winda. Walau nasib perusahaan dan hotel-hotelnya sedang dalam keadaan kritis dan di ujung tombak, kebangkrutan. Ponselnya bergetar. Dengan helaan nafas panjang, ia meraih benda pipi itu lalu menempelkannya di telinga. "Halo," ucapnya. "John, ini ayah," sahut seseorang dari seberang panggilan. Ternyata itu adalah ayah Kevin. "Ayah." Ia menelan salivanya sambil menggaruk kepala belakangnya. "Ayah tidak usah khawatir, aku akan menanganinya. Biarkan Gavin menolongmu, pastikan masalah ini cepat selesai. Ayah tidak mau penilaian buruk mengenai keluarga kita berangsur lama." "Baik ayah." Panggilan terputus. John melempar ponselnya ke atas meja. Lalu ia mengusap wajahnya dengan keras, merasa frustasi. Namun ia sadar, masih ada urusan yang lebih penting. Ia pun beranjak dan langsung bergegas keluar dari ruang kerjanya itu. "Ken, lakukan yang terbaik." Ia menepuk bahu Ken sebelum akhirnya pergi meninggalkan pria itu. "Baik tuan," jawab Ken dengan sigap. Keadaan di dalam kamar tidur. Winda sedang duduk di depan meja hias. Dengan mengenakan piyama mandi yang bagian kanannya ia buka sedikit. Perlahan ia mulai mengobati luka akibat tusukan pisau yang dilakukan Hana pada bahu kanannya. "Au, shit," pekiknya pelan. Menahan rasa nyeri ketika menempelkan kapas yang dibasahi alkohol pada luka tersebut. "Hana brengsek," umpatnya. "Dasar wanita gila." Namun tiba-tiba saja, pintu kamar dibuka dengan kuat. Matanya membulat terkejut ketika melihat John tengah berdiri di ambang pintu. Dengan cepat ia memperbaiki piyama mandi tersebut, agar lukanya tidak terlihat. "John." Ia tersenyum dengan kikuk, menyembunyikan rasa sakit yang ia rasakan. Tanpa berkata apa-apa John langsung memeluk tubuhnya. Ia tersentak merasakan sakit di bagian lukanya. Namun ia tak bisa menjerit, melainkan hanya bisa menggigit bibir bawahnya. "Ada apa?" tanyanya. "Kau dari mana saja?" John bertanya balik. Aku tidak dari manapun." Mencoba menghindari tatapan menyelidik John. "Sejak siangkah tidak kembali ke kantor, ada apa denganmu?" "Kau sangat aneh Winda, apa ada yang kau sembunyikan dariku?" "Lepaskan aku tidak menyembunyikan apapun darimu." La melepaskan diri dari John, lalu membelakangi pria itu.
Berhenti berbohong, dan katakan yang sebenarnya. Apa yang membuatmu resah? Aku sudah bilang, aku tidak apa-apa. Tetap tidak mau menatap wajah John. Kau tahu, aku paling tidak suka dibohongi Winda. Apalagi jika dikhianati, katakan sekarang atau aku akan mencari tahunya sendiri. Dek. Bingung, jelas dia sangat bingung. Apa yang harus ia jawab? Ia tidak mungkin memberitahu John tentang kebenaran yang belum terbukti tentang ayahnya. Aku ada janji, jadi jangan tunggu aku untuk makan malam. Tolong jaga Naya, ucapnya seraya melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti. Dadanya berdebar sangat kencang ketika John memeluknya dari belakang. Jangan pergi, lirih John. Lepaskan aku John, aku tidak pergi kemanapun. Aku hanya ada janji malam ini. Aku tahu, karena itu tetaplah di rumah dan jangan pergi kemanapun. Tidak bisa, ini sangat penting. Kalau begitu aku akan ikut bersamamu. John membalikan tubuhnya dan menatapnya dalam-dalam. La menggelengkan kepala, tetaplah di sini dan pastikan Naya baik-baik saja. Dasar keras kepala. John menarik tubuhnya dan mendekapnya sangat erat. Lepaskan aku John, ucapnya. Sebentar saja. Ia pun membiarkan John memeluknya seperti itu. Tanpa sadar ia pun juga membalas pelukan John. Merasakan kenyamanan yang begitu dalam. Berharap kenyamanan itu tidak akan pernah berubah ataupun hilang. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya? John merenggangkan pelukannya untuk bisa melihat wajah Winda. Namun ia tak ingin melihat wajah John. Ia tetap mengeratkan pelukannya. Apa? Ucap John. La menarik nafas panjang dengan ragu-ragu ia berkata, apa yang akan kau lakukan jika pembunuh ibumu terungkap? Apa maksudmu? Aku sudah tahu jika Papa Arsen yang telah membunuh ibuku. Nada suara John terdengar tidak nyaman dengan pertanyaan Winda. Maafkan aku tidak bermaksud membuatmu teringat. Tapi bagaimana jika ada campuran tangan orang lain tentang kejadian waktu itu? Mungkin saja Papa Arsen sudah bersekongkol dengan orang lain. La yang berkata ia juga yang merasakan sesak. Dadanya seakan mau meledak, karena berdenyut kuat saat mengatakan hal itu. Bagaimana jika kebenarannya memang seperti itu? Ayahnya lah yang telah membunuh ibu John. Ia benar-benar merasa hancur, tidak tahu harus berkata apa lagi. Sampai di sore harinya, Winda tak kunjung kembali ke kantor. June yang merasa ada yang aneh, segera menghubungi John. Memberitahukannya tentang Winda yang meminta izin pergi siang tadi, lalu dengan darah yang dia yakini milik Winda. John yang mendengarnya pun menjadi panik. La meminta Ken untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Agar bisa segera pulang dan melihat keadaan Winda. Winda adalah hal yang paling utama untuknya sekarang. Meskipun dia juga sedang dalam masalah besar. Mengenai pertemuan tadi siang. Saham keseluruhan perusahaan Louis dan juga termasuk hotel-hotel miliknya turun drastis. Akibat berita mengenai masa lalu kelam seorang istri CEO John Louis. Membuat gempar seluruh dunia. Namun ia masih sempat-sempatnya memikirkan keadaan Winda. Walau nasib perusahaan dan hotel-hotelnya sedang dalam keadaan kritis dan di ujung tombak, kebangkrutan. Ponselnya bergetar. Dengan helaan nafas panjang, ia meraih benda pipi itu lalu menempelkannya di telinga. Halo, ucapnya. John, ini ayah, sahut seseorang dari seberang panggilan. Ternyata itu adalah ayah Kevin. Ayah. Ia menelan salivanya sambil menggaruk kepala belakangnya. Ayah tidak usah khawatir, aku akan menanganinya. Biarkan Gavin menolongmu, pastikan masalah ini cepat selesai. Ayah tidak mau penilaian buruk mengenai keluarga kita berangsur lama. Baik ayah. Panggilan terputus.
John melempar ponselnya ke atas meja. Lalu ia mengusap wajahnya dengan kasar, merasa frustasi. Namun ia sadar, masih ada urusan yang lebih penting. Ia pun beranjak dan langsung bergegas keluar dari ruang kerjanya itu. Ken, lakukan yang terbaik. Ia menepuk bahu Ken sebelum akhirnya pergi meninggalkan pria itu. Baik tuan, jawab Ken dengan sigap. Keadaan di dalam kamar tidur. Winda sedang duduk di depan meja hias. Dengan mengenakan piyama mandi yang bagian kanannya ia buka sedikit. Perlahan ia mulai mengobati luka akibat tusukan pisau yang dilakukan Hana pada bahu kanannya. Ausit. Pekiknya pelan. Menahan rasa nyeri ketika menempelkan kapas yang dibasahi alkohol pada luka tersebut. Hana brengsek, umpatnya. Dasar wanita sialan. Namun tiba-tiba saja, pintu kamar dibuka dengan kuat. Matanya membulat terkejut ketika melihat John tengah berdiri di ambang pintu. Dengan cepat ia memperbaiki piyama mandi tersebut, agar lukanya tidak terlihat. John. Ia tersenyum dengan kikuk. Menyembunyikan rasa sakit yang ia rasakan. Tanpa berkata apa-apa John langsung memeluk tubuhnya. Ia tersentak merasakan sakit di bagian lukanya. Namun ia tak bisa menjerit, melainkan hanya bisa menggigit bibir bawahnya. Ada apa? Tanyanya. Kau dari mana saja? John bertanya balik. Aku tidak dari manapun. Mencoba menghindari tatapan menyelidik John. Sejak siangkah tidak kembali ke kantor, ada apa denganmu? Kau sangat aneh Winda, apa ada yang kau sembunyikan dariku? Lepaskan aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Ia melepaskan diri dari John, lalu membelakangi pria itu. Berhenti berbohong, dan katakan yang sebenarnya. Apa yang membuatmu resah? Aku sudah bilang, aku tidak apa-apa. Tetap tidak mau menatap wajah John. Kau tahu, aku paling tidak suka dibohongi Winda. Apalagi jika dikhianati, katakan sekarang atau aku akan mencari tahunya sendiri. Dek. Bingung, jelas dia sangat bingung. Apa yang harus ia jawab? Ia tidak mungkin memberitahu John tentang kebenaran yang belum terbukti tentang ayahnya. Aku ada janji, jadi jangan tunggu aku untuk makan malam. Tolong jaga Naya, ucapnya seraya melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti. Dadanya berdebar sangat kencang ketika John memeluknya dari belakang. Jangan pergi, lirih John. Lepaskan aku John, aku tidak pergi kemanapun. Aku hanya ada janji malam ini. Aku tahu, karena itu tetaplah di rumah dan jangan pergi kemanapun. Tidak bisa, ini sangat penting. Kalau begitu aku akan ikut bersamamu. John membalikan tubuhnya dan menatapnya dalam-dalam. La menggelengkan kepala, tetaplah di sini dan pastikan Naya baik-baik saja. Dasar keras kepala. John menarik tubuhnya dan mendekapnya sangat erat. Lepaskan aku John, ucapnya. Sebentar saja. La pun membiarkan John memeluknya seperti itu. Tanpa sadar ia pun juga membalas pelukan John. Merasakan kenyamanan yang begitu dalam. Berharap kenyamanan itu tidak akan pernah berubah ataupun hilang. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya? John merenggangkan pelukannya untuk bisa melihat wajah Winda. Namun ia tak ingin melihat wajah John. Ia tetap mengeratkan pelukannya. Apa? Ucap John. La menarik nafas panjang dengan ragu-ragu ia berkata, apa yang akan kau lakukan jika pembunuh ibumu terungkap? Apa maksudmu? Aku sudah tahu jika Papa Arsen yang telah membunuh ibuku. Nada suara John terdengar tidak nyaman dengan pertanyaan Winda. Maafkan aku tidak bermaksud membuatmu teringat. Tapi bagaimana jika ada campuran tangan orang lain tentang kejadian waktu itu? Mungkin saja Papa Arsen sudah bersekongkol dengan orang lain. La yang berkata ia juga yang merasakan sesak.
Dadanya seakan mau meledak, karena berdenyut kuat saat mengatakan hal itu. Bagaimana jika kebenarannya memang seperti itu? Ayahnya lah yang telah membunuh ibu John. Ia benar-benar merasa hancur, tidak tahu harus berkata apa lagi. Tiba-tiba saja seisi ruangan menjadi dingin, hening, dan sepi. Beberapa detik John tidak menjawab pertanyaannya. Ia bisa merasakan dada John yang berdebar hebat. Bahkan dia sempat melirik wajah pria itu yang berubah dingin dan rahangnya mengeras. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Dek. Seperti tersambar petir saat itu juga. Matanya membulat dan berkaca-kaca. Kalimat yang barusan keluar dari mulut John berhasil membuat benteng pertahanan dirinya roboh. Air matanya menetes namun dengan cepat ia usap. Aku sudah terlambat, ucapnya seraya melepaskan pelukan dan berlalu ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi ia menyalakan keran wastafel. Lalu mulai menangis sambil menutup mulutnya. Agar suara isakannya tidak terdengar sampai keluar. Tok, tok, tok. La tersentak kaget ketika pintu kamar mandi diketuk. Winda, kau baik-baik saja? Teriak John. Aku baik-baik saja, sahutnya dengan suara yang dibuat setegar mungkin. Agar tidak membuat John curiga. La pun segera membasuh wajah dan bersiap-siap akan pergi. Setelah selesai ia pun bergegas keluar. Saat di luar kamar ia tak sengaja berpapasan dengan John. Kau benar-benar akan pergi? Tanya John. Aku tidak akan lama, jawabnya. Apakah harus menggunakan pakaian seperti ini? John menatapnya dari atas sampai ke bawah. Karena ia mengenakan setelan serba hitam seperti biasa dia akan melakukan hal berbahaya. Sebenarnya kau mau kemana? Timpal John kembali. Menatapnya dengan tatapan menyelidik. Aku bilang aku tidak akan lama, dasar pria dingin. Apa kau tidak akan membiarkanku jauh sedikit saja darimu? Jawabnya sesantai mungkin agar tidak mencurigakan. La tersenyum walau terpaksa. Apa maksudmu? Aku bukan tipe pria yang menyebalkan. Aku tidak seposesif itu untuk melarangmu kemanapun. Aku tidak mengatakan jika kau posesif. John melingkarkan tangan di pinggul ramping Winda dan menariknya hingga menempel di tubuhnya. Kau boleh pergi, asal kau memberikanku. John tersenyum sambil menunjuk bibirnya. Cih, apa-apaan kau ini? Bagaimana jika Naya melihat? Naya belum pulang, dan apa kau lupa? Tadi pagi kau belum memberikanku sapaan selamat pagi. Dasar gadis bodoh. Baiklah tapi tutup matamu lebih dulu. John pun menutup matanya. Dengan gerakan cepat Winda pun mengecup bibir John. Pria dingin itu membuka matanya. Lalu memajukan kembali wajahnya, dan mencium bibir Winda dengan durasi sedikit lebih lama. Apa yang sedang kalian lakukan? Teriak Naya yang baru saja pulang. Winda dan John pun tersentak kaget dan langsung melepaskan diri masing-masing. Kakak ipar kau benar-benar. Aku melihatnya kau yang berambisi. Naya menatap John dengan tatapan jijik. Tentu saja dia merasa seperti itu. Bagaimana bisa orang dewasa melakukan hal seperti itu di depan gadis di bawah umur sepertinya? Aku akan memasak, ucap John kikuk. Ia pun langsung bergegas pergi menuju dapur. Sedangkan Winda mengusap wajah dan mulai menguncir rambut. Kemudian memakai topi, tanpa menatap wajah sang adik. Kakak, kau mau kemana? Dengan pakaian seperti ini. Apa kau mau melakukan hal aneh berbahaya lagi? Tidak, kau tidak boleh pergi. Aku sangat benci jika melihatmu memakai pakaian ini. Lepaskan, lepaskan sekarang juga. Naya memukul-mukul dada Winda, sambil terus mencoba merampas baju yang Winda kenakan. Winda pun dengan kuat memegangi tangan Naya dan berteriak, tenanglah,
jangan seperti ini. Aku tidak melakukan apapun. Aku akan menemui seseorang, aku tidak akan lama. Jadi jangan berpikiran yang tidak-tidak. Aku tidak percaya. Berhenti keras kepala dan pergi ganti bajumu di kamar. Kemudian makan malam bersama kakak ipar, dia akan membuatkan makan malam untukmu. Dengan langkah yang dihentakkan dengan keras di lantai, Naya berlari masuk ke dalam kamarnya. Winda hanya bisa menghela nafas lega. "John, aku pergi," teriaknya. Pergilah. Hati-hati," sahut John dari arah dapur. Winda pun bergegas pergi. Suara dentingan garpu yang diketukkan pada piring kaca membuat suasana makan malam itu tidak senyaman biasanya. "Kakak ipar, jika dari awal kau tak mengizinkan kakakku pergi, kenapa kau membiarkannya, dan tidak mencegahnya?" ucap Naya. "Diamlah, kau sangat berisik," sahut John ketus. Naya memanyunkan bibirnya lalu menghempaskan sapu tangan ke atas meja. Ia beranjak dari tempat duduk lalu pergi. Sedangkan John tak bergeming dari tempatnya. Hanya menoleh sekilas dengan malas menatap kepergian Naya. "Kau tidak apa-apa?" John berdiri di ambang pintu kamar Naya. Naya diam tak menjawab dan tetap duduk di meja belajarnya. Tanpa menoleh ke arah John. "Kenapa kau tidak menghabiskan makan malammu? Apa makanannya tidak enak? Kakakmu akan marah padaku, jika kau tidak menghabiskan makananmu." Naya menoleh dengan sinis. Biarkan saja kakak marah padamu. Ya, anak nakal. Apa maksudmu? Apa kau senang aku dan kakakmu bertengkar? Kau sendiri yang salah karena tidak mencegah dia pergi. John mengernyit tidak mengerti ucapan Naya. "Ada apa denganmu? Kenapa kau sangat kesal melihat kakakmu pergi? Dia bilang akan pulang secepatnya, jadi tidak usah khawatir." John meraih gagang pintu lalu hendak menutupnya. Namun ditahan oleh Naya. Dengan matanya yang berkaca-kaca, Naya mendongak menatap John. "Apa kau bisa menjamin dia akan pulang?" ucap Naya. "Berhenti berpikiran negatif, istirahatlah. Bagaimana aku bisa tidur jika aku tidak bisa berhenti memikirkan tentang kakakku?" John tersentak kaget ketika Naya berteriak di depannya. Gadis itu meneteskan air matanya. John semakin merasa aneh. "Hei, kenapa kau menangis? Diamlah, ada apa denganmu? Kau sangat aneh." John memeluk Naya dengan hangat. Hiks, aku takut kakak ipar." Naya menangis di pelukan John. Seperti kakak yang sedang menenangkan adiknya. John mencoba sebisa mungkin untuk membuat Naya tenang. "Apa yang kau takutkan? Winda tidak akan melakukan hal aneh," ucap John. "Beberapa hari ini aku selalu bermimpi buruk," tutur Naya di tengah tangisannya. "Di dalam mimpiku, kau tenggelam di lautan dan kakakku hanya menatap diam tidak ada niat untuk menyelamatkanmu." "Dek, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba saja John merasakan dadanya terasa nyeri?" Mendengar perkataan Naya membuatnya langsung teringat perkataan Winda tadi saat di dalam kamar. "Kau tidak perlu mengkhawatirkan kakakmu, istirahatlah. Aku akan keluar untuk menjemput kakakmu. Kakak ipar, hati-hati." John pun bergegas kembali ke dalam kamarnya. Mengambil jaket dan kunci mobil miliknya. Setelah itu dia langsung pergi. "Ken, temui aku di depan kafetaria," ucap John di panggilannya. "Baik tuan, saya akan segera ke sana," jawab Ken dengan sigap. John pun menancap gas menuju kafetaria. Tempat dia membuat janji dengan Ken. Berkali-kali ia juga mencoba menghubungi Winda. Namun tak kunjung diangkat oleh gadis itu. Membuat John semakin frustasi. "Sit, di mana kau Winda?" umpatnya seraya memukul-mukul setir kemudi, hingga tangannya memerah.
Sesampainya di depan sebuah kafetaria, seorang pria datang menghampiri mobil John, yang tak lain adalah Ken. Ken langsung masuk ke dalam mobil dan membuka laptopnya. "Saya sudah mendapat salinan isi ponsel Nona Winda Tuan," ucap Ken. John menoleh, "Bagaimana dengan panggilan masuknya beberapa hari ini?" tanyanya. "Nomor tak dikenal menghubungi Nona Winda beberapa kali dalam seminggu ini." "Ini nomor siapa Ken?" John menunjuk nomor yang baru tadi pagi Winda hubungi. Pemiliknya bernama Tuan Kim Byung-gu, umur 22 tahun. "La adalah salah satu rekan kerja Nona Winda dulu Tuan. Saya sudah menemuinya, dia bilang Nona Winda memintanya untuk mengikuti seorang wanita dalam semingguan ini." "Wanita? Siapa itu?" "Nona Hana Tuan." John mengernyit sambil memijit pelipisnya. Menatap lurus ke depan sana. Memikirkan alasan Winda meminta Tuan Kim Byung-gu mengikuti Hana. Ini gambar yang sempat diambil oleh Tuan Kim dan dia sudah memberikannya pada Nona Winda. Ken memberikan selembar foto pada John. "Hana. Dan wanita ini. Ini Nyonya Kikan Tuan, mantan bos Nona Winda." "Oh, aku tahu. Mansion mewah di daerah X itu bukan?" John mengingat kembali kejadian beberapa waktu lalu. Saat ia mengikuti Winda pergi ke mansion itu terakhir kali. "Benar Tuan," jawab Ken. "Lalu apa hubungan wanita ini dengan Hana?" John masih belum mengerti ada apa sebenarnya ini. Terlebih sore tadi Hana mengirimkan surat pengunduran dirinya. Sangat aneh menurut John. Hana yang sudah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, tiba-tiba saja berhenti. "Ini Tuan, saya mendapatkan rekaman ini tadi sore. Seorang petugas keamanan memanggil saya ke ruang CCTV dan memperlihatkan saya rekaman ini." Ken mengarahkan laptopnya pada John, lalu memutarkan sebuah rekaman. John mengernyit melihat rekaman CCTV pantry kantor di lantai Winda bekerja. Semua yang terjadi antara Winda dan Hana siang tadi terekam oleh CCTV. John terkejut melihat Hana yang menusuk bahu kanan Winda menggunakan pisau buah. La teringat kembali saat dirinya memeluk Winda saat di kamar. Pantas saja tubuh Winda mengeras, ternyata dia sedang menahan sakit. John mengusap wajahnya dan mulai panik. "Winda terluka," lirihnya. "Jadi selama ini dia teror lewat telepon oleh Hana dan kejadian di pesta makan malam itu. Juga ulah Hana dan wanita bernama Kikan ini." "Benar Tuan." "Sit, brengsek kau Hana." John mengumpat sambil memukul setir kemudi lagi. "Lacak GPS ponsel Winda sekarang juga." "Baik Tuan, tapi apakah Anda tidak mau mendengar rekaman suara ini?" Nona Winda merekamnya saat nomor tak dikenal itu menelponnya. Dan ia menyimpannya di dalam ponselnya, tutur Ken. "Rekaman suara. Aku akan mendengarnya nanti, sekarang yang terpenting dia ada di mana. Aku tidak mau dia terluka lagi." "Baik Tuan." Ken pun dengan sigap melaksanakan perintah John. Dalam waktu 5 menit ia langsung mendapatkan letak titik koordinat ponsel Winda. "Di mana dia?" tanya John yang sudah tidak sabar. "Titik koordinat ponsel Nona Winda berada di daerah X, dekat dengan mansion Nyonya Kikan," ucap Ken sembari menoleh menatap John. "Apa?" John terkejut. Apa yang dilakukannya di sana? Dasar gadis bodoh, selalu saja melakukan hal dengan gegabah. Ken kemudikan mobil menuju mansion itu, titahnya lagi. "Baik Tuan." Mereka berdua pun bertukar tempat. Ken langsung menancap gas menuju mansion Kikan. Di perjalanan John tidak berhenti untuk menghubungi ponsel Winda. Namun tak kunjung diangkatnya. Membuat John semakin frustasi. "Sit," umpatnya kesal. "Cepat sedikit Ken," ucapnya menoleh ke arah Ken. "Baik Tuan." Ken semakin melajukan mobil membelah jalanan.
Melewati kendaraan-kendaraan dengan cekatan, dia begitu ahli dalam mengemudikan mobil. Hingga tak menunggu waktu lama, mereka pun sampai di jalanan sepi yang tidak jauh dari mansion tersebut. John menatap ke arah pintu gerbang mansion itu. Tidak ada penjaga, dan suasana nampak hening. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Nona Winda pasti berada di dalam mansion itu, Tuan. Benarkah? Ayo kita masuk. John hendak membuka pintu mobil namun ditahan oleh Ken. Tuan, jangan gegabah. Kita tunggu sampai ada tanda-tanda dari Nona Winda. Kita tidak bisa masuk begitu saja ke dalam sana. Setiap sudut dilengkapi CCTV, kehadiran kita malah akan membahayakan keselamatan Nona Winda. Apa kau mau menunggu sampai istriku terluka? John menghempaskan tangan Ken dan membentaknya keras. Tuan, percaya sama saya. Saya yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan Nona Winda. Ken mencoba membuat John mengerti dan tenang. Akhirnya John pun bisa meredam amarahnya dan mulai tenang. Ia menuruti perkataan Ken untuk menunggu di mobil. Meskipun hatinya masih tidak bisa berhenti kalut memikirkan Winda. Bersambung.